Halo teman-teman, perkenalkan saya Hana Emanuela Sinambela. Hari ini akan menjelaskan sedikit tentang konsep permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli pada tingkat harga yang beragam. Permintaan tercipta apabila pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Perkenalkan, nama saya Kaira Syahwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Kalau harga barang tersebut naik, maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh konsumen menjadi lebih dikit. Maka dari itu, ada hubungan negatif atau berbanding terbalik antara jumlah barang dengan harga barang. Yang kedua, harga barang substitusi. Faktor ini juga memiliki dua kondisi dan sifat barang yang bersangkutan. Kondisi pertama, misalnya ada sebuah barang harganya turun, lalu permintaan dari barang lain juga menjadi turun. Artinya sifat barang tersebut adalah barang substitusi. Sementara pada kondisi kedua, misal ada harga barang yang turun, lalu permintaan atas barang lain menjadi meningkat. Artinya sifat dari barang tersebut adalah barang komplementer. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Faktor ini berhubungan dengan pendapatan atau penghasilan konsumen. Contoh, ibaratnya uang saku yang dikasih oleh orang tua kalian adalah pendapatan kalian. Lalu, biasanya kalian jajan sehari 20.000 dan suatu ketika kalian cuma dikasih uang 15.000. Dengan uang 20.000, kalian bisa beli makan siang beserta minumnya dan tambahan jajan di luar sekolah. Pas kalian cuma punya uang 15.000, kalian jadi nggak bisa jajan tambahan di luar sekolah. Artinya jumlah permintaan terhadap jajan tambahan tersebut menurun kan? Yang keempat, selera konsumen. Sebenarnya faktor ini berada di luar ranah ekonomi karena orientasinya kepada psikologis konsumen tersebut. Namun, para ekonom tetap mencoba memasukkan selera konsumen sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Kenapa? Karena sudah jelas, selera akan menentukan kalian untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Misalnya nih, di kantin sekolah, kalian ada penjual minuman. Penjual tersebut menyediakan beberapa pilihan seperti es teh, es jeruk, atau susu. Ternyata kalian ini sukanya minum es jeruk. Pasti kalian akan memilih untuk membeli es jeruk kan? Atau misalnya kalian sudah bosan minum es jeruk terus. Saat itu kalian lagi selera untuk membeli es teh nih. Pasti kalian akan memilih untuk membeli es teh kan? Nah, maka dari itu, para ekonom masih meneliti dan menggali lebih dalam tentang kondisi permintaan apabila terjadi perubahan selera konsumen. Yang terakhir, harga di masa depan. Misalnya, saya ambil contoh minyak goreng ya. Saat ini harga minyak goreng masih mahal, dan orang-orang sudah menduga bahwa nantinya harga minyak goreng akan menurun. Maka orang-orang tersebut tidak akan membelinya sekarang dan berpikir untuk membelinya di kemudian hari ketika harga tersebut sudah turun. Nah, gitu saja penjelasan tentang faktor-faktor permintaan dari saya. Apabila kurang kata-kata mohon dimaklumi. Terima kasih. Nama saya Firtila Azhara. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Hukum permintaan. Untuk mendapatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup diperlukan pengorbanan dalam kegiatan ekonomi. Wujud pengorbanan adalah uang yang dipakai untuk membeli jumlah barang atau jasa yang berkaitan dengan tinggi atau rendahnya harga barang yang bersangkutan. Kebanyakan orang akan lebih suka membeli barang yang lebih murah dari harga semula. Secara eksplisit, hukum permintaan, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta. Saya Fatin April Santoso dari XIP Sebat ingin menjelaskan tentang kurva permintaan dalam bidang ekonomi. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah komoditas yang ingin dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan sering kali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium dalam kurung saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Dan itu saja dan sekian itu saja yang akan saya jelaskan. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin perkenalan diri, nama saya Jihan Sajidah dari 10 IPS 4. Sini saya akan menjelaskan fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi. Di sini ada semacam dua kata, yaitu fungsi dan permintaan. Fungsi adalah ketergantungan suatu variabel dengan variabel lainnya, sedangkan permintaan itu adalah banyaknya barang dan jasa yang dibutuhkan. Fungsi permintaan sendiri adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsinya sendiri juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam ilmu ekonomi sendiri adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi sebenarnya juga ada rumusnya. Saya tidak begitu tahu dengan rumusnya itu apa. Maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Ahmad Jaya Prawira dari 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan adalah sebuah kondisi yang mana bergesernya garis pada kurva permintaan akibat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan tidak hanya harga barang itu sendiri, tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurva permintaan bergeser. Faktor-faktor tersebut adalah pendapatan, selera, jumlah penduduk, promosi perusahaan, dan ramalan di masa datang. Setiap perusahaan yang mengakibatkan pertambahan jumlah permintaan pada suatu tingkat harga tertentu akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, setiap perusahaan yang menurunkan jumlah permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Pergeseran kurva permintaan berlaku ketika faktor permintaan berubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.